Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiery Arhensa dengan NPM 1801010079. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik negosiasi pada film GIF 2017. Pada menit 20 ini kita lihat terlebih dahulu. Mackerel in that setting, 99 times out of 100, it's what you do. It's the Oaks. It's grade school. I looked into. Nah, pada menit 20 ini menurut saya agen dari kasus teknik negosiasi ini yang pertama adalah Frank, karena Frank ini membela Mary pada saat Mary melakukan pemukulan terhadap teman sekelasnya. Jadi Frank tidak mementingkan kepentingannya sendiri, namun mementingkan kepentingan dari Mary itu sendiri. Yang selanjutnya adalah Kalayak pada kasus pada menit 20 ini yaitu guru-guru, karena mereka ada yang terlibat langsung dan ada yang tidak terlibat langsung tetapi bisa melihat atau menyimak dari masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah koalisi. Nah, untuk koalisinya sendiri menurut saya yaitu kepala sekolah dan guru-guru yang ada di lingkungan atau di ruang tersebut, karena tujuan dari kepala sekolah maupun guru-guru tersebut menginginkan Mary bersekolah di sekolah yang jauh lebih baik dibanding sekolah yang sekarang. Nah, yang selanjutnya yaitu kasus pada menit 27. Jadi kita lihat dulu cuplikannya. Please listen to reason. At some point, either you're going to come to the conclusion or someone in authority is going to spell it out for you. Nah, jadi menurut saya pada kasus di menit 27 ini agen yang ada pada kasus ini yaitu Frank. Kenapa? Karena lagi-lagi Frank tidak mementingkan kepentingannya sendiri, namun Frank juga memikirkan kepentingan dari Mary yang tidak mau berpindah dari Florida ke tempat lain. Yang selanjutnya adalah koalisi. Jadi pada kasus di menit 27 ini menurut saya yaitu nenek Evelyn atau yang bernama Mary, karena dia memiliki kepentingan untuk membawa Mary pergi keluar Florida dan menginginkan bersekolah di tempat yang jauh lebih baik daripada di daerah Florida bersama Frank. Untuk yang selanjutnya kasus negosiasi ada pada menit ke-31. Kita lihat cuplikannya dulu. Maternal grandmother of the child. Her daughter, the girl's mother, was a troubled woman who 7 years ago sadly took her own life. Nah, pada kasus ini menurut saya agen pada kasus di menit 31 ini yaitu pengacara, karena pengacara ini ditunjuk oleh Frank maupun Evelyn untuk mengemukakan dan membela apa yang mereka rasakan. Yang selanjutnya konstituennya menurut saya yaitu nenek Evelyn, nenek Mary yang bernama Evelyn dan Frank, karena mereka berdua menunjuk seorang agen untuk mengemukakan pendapatnya. Lalu untuk kalayaknya sendiri pada menit ini menurut saya ada Nyonya Dibons, ada Roberta, dan audiens yang ada di ruang sidang tersebut, karena mereka
tidak memiliki atau terlibat langsung dalam kasus ini, namun mereka masih bisa melihat bagaimana kasus ini berjalan di ruang sidang. Yang selanjutnya adalah koalisi. Jadi untuk koalisi itu sendiri kan orang yang bekerja sama untuk mendapatkan tujuan. Nah, jadi menurut saya koalisi pada menit ini yaitu nenek Mary yang bernama Evelyn beserta pengacara dan Frank dan pengacaranya, karena masing-masing dari mereka memiliki tujuan yang berbeda, namun mereka bekerja sama untuk menciptakan atau dapat meraih apa yang mereka inginkan. Yang selanjutnya negosiasi pada menit 52. Kita lihat dulu cuplikannya. Your uncle told you you're not going anywhere. Just 15 minutes ago. So we're done here? Nah, pada kasus di menit 52 ini menurut saya agen pada kasus ini yaitu Pot Golding atau cewek yang ini yang rambutnya pendek, karena Pot Golding ini ditunjuk oleh Evelyn untuk membujuk Mary agar mau pindah dari tempat Frank menuju ke tempat Evelyn itu sendiri. Yang selanjutnya ada konstituen. Nah, pada kasus teknik negosiasi yang ada pada menit ke-52 konstituennya yaitu nenek Mary atau Evelyn. Kenapa? Karena Evelyn ini menunjuk agen yaitu Pat Golding untuk mengemukakan pendapat dan membujuk Mary itu sendiri agar mau pindah dari rumah Frank. Dan yang selanjutnya adalah ada koalisi. Nah, untuk koalisi pada kasus ini menurut saya yaitu Pat Golding dan Evelyn. Kenapa? Karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama untuk dapat memindahkan Mary dari rumah Frank menuju ke rumah Evelyn. Nah, yang selanjutnya yaitu kasus negosiasi pada menit ke-54. Jadi menurut saya kita lihat cuplikannya dulu. I've never seen her. Why not? By the time I heard about Diane passing, Nah, pada kasus ke menit 54 ini menurut saya agen pada kasus ini masih dipegang oleh pengacara, karena pengacara ini berperan untuk mengemukakan pendapat dari klien-kliennya. Yang selanjutnya konstituennya masih sama yaitu Evelyn dan Frank, dan kalayaknya masih sama juga, Nyonya Gibbons, Roberta, terus tapi yang berbeda kalayaknya yang sekarang itu ada Mr. Pollen. Nah, Mr. Pollen ini yang ada pada layar sekarang. Nah, lalu untuk koalisinya sendiri masih sama yaitu Evelyn dan pengacara dan Frank dan pengacaranya juga. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada lagi negosiasi pada menit 63. Nah, kita lihat dulu cuplikannya. So, your son's a failure in life, your daughter took her life, you're 0 for 2. Objection. Withdrawn. If I go 1 for 3, I'm in the... Nah, pada menit ke-63 ini menurut saya agennya masih sama yaitu pengacara, lalu konstituennya masih Evelyn dan Frank sebagai orang yang menunjuk agen untuk mengemukakan pendapat. Terus kalayaknya di sini tapi beda.
yang pertama masih sama, ada Nyonya Gibbons, masih ada Roberta juga. Tapi pada kasus negosiasi menit ke-63 ini ditambah ada Miss Bonnie. Nah, Miss Bonnie ini merupakan guru dari Mary di sekolahan. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ada negosiasi pada menit 89. Kita lihat dulu cuplikannya. Where are they going? Where's she taking? Nowhere, not yet. You two, out. Nah, pada kasus teknik negosiasi yang terakhir ini pada menit 89, menurut saya agen yang ada pada negosiasi kali ini yaitu Frank. Karena kenapa? Frank ini mewakili kepentingannya Mary, untuk kebaikannya Mary juga, tidak hanya untuk kebaikannya Frank itu sendiri. Yang selanjutnya adalah Kalayak. Nah, Kalayaknya ini sebenarnya ada banyak, yaitu 2 orang teman dari Evelyn beserta Roberta. Karena mereka tidak terlibat langsung tetapi bisa melihat bagaimana kondisi masalah ini terjadi. Nah, untuk yang terakhir yaitu multi pihak. Jadi pada kasus pada menit 89 ini menurut saya multi pihaknya itu yaitu Frank dan Evelyn. Kenapa? Karena pada akhirnya, pada endingnya Mary itu bisa bersekolah di sekolahan yang terbaik sesuai keinginannya Evelyn. Namun di sisi lain Evelyn juga masih bisa hidup bersama dengan Frank. Jadi mereka berdua memiliki tujuan yang sama dan bisa terrealisasi oleh Mary itu sendiri. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.